Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami sekelompok dari saya sendiri Farah Arnata Marani dengan NIM 43010220039. Ada Siti Mukarramah dengan NIM 43010220008. Ada Imanah Hidatul Ummah dengan NIM 43010220117. Dan juga ada Utami dengan NIM 43010220112. Nah, kami sekelompok akan mereview film yang berjudul yaitu Imperfect, Timbangan, Karir, dan Cinta. Nah, sebelum kalian melihat review film kami, diharapkan saran kami kalian menonton terlebih dahulu ya, biar tahu bagaimana ceritanya. Nah, saya di sini sebagai moderator untuk mengawali penjelasan review filmnya dan juga akan menjelaskan sinopsis, yaitu cerita singkatnya. Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Film Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan menceritakan bagaimana kehidupan Rara, seorang perempuan yang pintar namun memiliki tubuh yang kurang proporsional sesuai standar kecantikan pada umumnya. Kesusahan dalam pekerjaannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan film ini memiliki alur cerita yang sesungguhnya sering ditemui di dalam keseharian manusia dan mungkin juga ditemui dalam setiap individu. Nah, mengenai perubahan kepribadian dan cara berkomunikasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi di film Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan ini akan menceritakan mengenai seseorang yang merasa gendut dan ini akan mempelajari kita bagaimana cara berkomunikasi dengan antar individu dan antar orang lainnya. Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan adalah film komedi bergenre komedi dan percintaan yang diproduksi oleh Star Vision yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini membedah isu mengenai body shaming dan mengecek bentuk tubuh atau mencintai diri sendiri yang disampaikan melalui sebuah komedi. Film ini merupakan adaptasi dari buku istrinya, yaitu Mayra Anastasia yang berjudul Imperfect, A Journey to Self-Acceptance, yaitu buku mengenai itu ya kayak body shaming. Terus buku ini sangat laris dan menarik suaminya Ernest Prakasa untuk menjadikannya film dengan men-highlight kisah yang ringan dan hangat. Tentu saja menyampaikan isunya secara inti ya, secara matang. Pesan dalam buku tersebut diadaptasi ke layar lebar, diracik dan menjadi sebuah cerita utuh mengenai penerimaan diri terhadap hal yang dimiliki, misalnya terkait berat badan dan sebagainya. Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan berkisah tentang Rara yang dilakonikan oleh Jessica Mila yang tak peduli dengan ejekan orang lain mengenai bentuk tubuhnya yang tidak proporsional atau bisa disebut gendut untuk ukuran seorang perempuan. Nah, sebab dia sudah mendengarkan hal ini sejak kecil dan menjadi terbiasa, akhirnya tuh Rara pun ya biasa. Terus dia juga merasa beruntung karena memiliki pacar seperti Dika yang dilakonkan oleh Reza Herdian yang mencintai dan menerima apa adanya. Dika menerima penampilan Rara yang sempurna karena memiliki hati yang baik dan lembut. Keadaan berubah ketika bos Rara yang dilakonkan oleh Dian Wiyoko memintanya untuk memperbaiki penampilan jika ingin menduduki posisi manajer di kantornya. Jadi itu si Rara dapat kayak promosi posisi manajer, tapi itu saat itu harus merubah untuk penampilannya gitu. Terus bagi Rara adalah kesempatan besar, kan kapan lagi jadi manajer. Terus dia tuh bertekad untuk menjadi perempuan kurus dan cantik seperti gambaran iklan di televisi. Namun ada harga yang harus dibayar. Rara harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Sebab pada akhirnya dia juga memiliki sikap yang sama dengan mereka yang pernah mengejeknya. Nah, sosok Rara yang jadi kurang sempurna ini menjadi potret keseharian perempuan yang seringkali merasa insecure dan belum tahu cara memulai untuk mencintai diri sendiri. Begitu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sudut pandang psikologi sosial dari film Imperfect. Di film Imperfect, Jessica Mila berperan sebagai Rara yang memiliki badan gemuk. Suatu hari, ketika atasan Rara resign dan seharusnya Rara yang menggantikan posisi tersebut tertunda karena yang terpilih itu yang lebih cantik, lebih keren, dan tentu yang tidak memiliki badan seperti Rara. Jadi perempuan memang tidak mudah ya teman-teman. Ada banyak ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang sering sekali tidak masuk akal. Seperti cantik itu langsing, cantik itu putih, cantik itu tinggi. Padahal wanita sangatlah beragam. Kita tidak boleh merendahkan bentuk fisik seseorang karena standar cantik bagi wanita tidak dipandang dari bentuk tubuh, melainkan dari kepribadiannya. Dari kejadian itu, Rara mengubah semuanya. Rara ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Dia berusaha untuk diet dengan cara berolahraga dan menjaga pola makan. Usaha Rara berhasil. Ketika Rara sudah tidak gemuk, Rara lebih dipandang, lebih diperhatikan. Bahkan, 3 teman Rara yang awalnya selalu mengejek Rara, mereka pun ikut terkejut melihat penampilan Rara yang berubah drastis, dan mereka langsung mendekati Rara.
Akan tetapi, itu tidak bertahan lama teman-teman, karena itu yang membuat Rara kehilangan satu teman setia Rara. Teman yang selalu ada untuk Rara, teman yang selalu mensupport Rara, dan selalu mendukung keputusan yang Rara ambil. Dan juga hampir kehilangan pacar yang selalu perhatian ke Rara, pacar yang menerima Rara, yang tidak memandang dari segi penampilan Rara. Dari situ, Rara merubah cara berpikirnya. Dia ingin memperbaiki semuanya. Rara mulai belajar mencintai dirinya sendiri dan percaya diri dengan apa yang ada di diri Rara. Nah, intinya adalah ketika kita sudah menyadari kalau penampilan fisik atau penampilan luar bukanlah satu-satunya hal yang membuat kita berharga, tapi bagaimana kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Kita punya karya, kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa bangga sama diri kita sendiri. Itu yang membuat kita lebih mencintai diri kita. Dan akhirnya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita tahu kalau nilai kita itu tidak hanya dari penampilan fisik atau dari penampilan luarnya saja, tapi dari apa yang kita lakukan selama ini, selama kita hidup di dunia ini. Merubah fisik itu boleh teman-teman, jika itu berdampak positif bagi kesehatan kita. Contohnya, ada seseorang yang obesitas. Dia harus mengurangi bobot tubuhnya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi jika kita merubah fisik hanya untuk dipuji, untuk memuaskan keinginan orang lain, ini salah. Jika niat kita hanya ingin memuaskan seseorang, kita akan merasa sakit. Karena walaupun kita sudah merubah sedemikian rupa, pasti tetap saja ada orang yang tidak mengapresiasi perubahan kita. Bahkan kita menjadi bahan ejekan. Begitu teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan menceritakan beberapa hal, beberapa dampak, beberapa efek yang saya dapatkan setelah menonton film ini. Yang pertama itu, rasa percaya diri teman-teman. Setelah saya menonton film ini, saya menjadi lebih percaya diri kepada diri saya sendiri. Karena apa teman-teman? Karena setelah menonton film ini, saya mengetahui bahwa fisik itu dapat berubah. Nah, seperti dalam cerita ini, seorang Rara yang dulunya itu gendut, dekil, jelek, dapat berubah menjadi seorang Rara yang cantik jelita teman-teman. Yang kedua itu, saya setelah menonton film ini, saya mengerti bagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Emang benar teman-teman, kita dapat mengubah fisik kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Fisik itu memang benar dapat berubah, tetapi hal yang penting harus kita ingat bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai perubahan fisik yang kita inginkan itu menjadikan diri kita tidak dapat mencintai diri kita sendiri. Yang terakhir teman-teman, yaitu rasa syukur. Setelah saya menonton film ini, saya menjadi lebih bersyukur bahwa saya mendapatkan fisik yang lengkap, fisik yang baik, bahkan lebih baik dari teman-teman yang memiliki kecacatan fisik di luar sana. Film ini mengisahkan tentang perilaku body shaming yang marak terjadi di masyarakat. Dalam film ini terdapat beberapa pesan moral yang dapat diambil, antara lain yang pertama yaitu kesabaran dalam menghadapi masalah. Kita perlu bersabar dan tidak mudah menyerah. Percaya diri. Kita harus percaya diri dengan penampilan kita dan tidak memperdulikan komentar negatif orang lain. Tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita buat. Kepedulian. Kita harus peduli dengan perasaan orang lain dan tidak menyakiti mereka dengan kata-kata atau tindakan kita. Kepercayaan atau amanah. Kita dapat memegang teguh kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kita. Menghargai perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan dan tidak memandang rendah orang lain karena perbedaan yang dimiliki. Meminta maaf dan memaafkan. Kita harus berani meminta maaf jika melakukan kesalahan dan juga berani memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Kita harus ikhlas dalam menerima keadaan yang ada dan tidak terus-menerus meratapi nasib buruk yang menimpa kita. Bersyukur. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan.